Kalian tahu nggak sih bahwa makanan yang kita makan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak yang masuk ke dalam tubuh kita dicerna di tempat yang berbeda-beda. Mau tahu selengkapnya? Yuk simak informasi berikut ini. Ketika kita makan, apa yang terjadi pada makanan yang masuk ke dalam tubuh? Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat, protein, dan lemak tersebut dicerna di tempat yang berbeda. Ketika kita makan, makanan akan masuk ke mulut. Nah, di mulut terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim ptyalin atau amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Inilah pencernaan karbohidrat yang pertama terjadi di mulut, kemudian akan masuk ke lambung dan diteruskan ke duodenum. Di duodenum terjadi pencernaan karbohidrat yang kedua, yaitu dengan bantuan enzim amilase. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Dan dilanjutkan ke usus halus. Di usus halus juga terjadi pencernaan karbohidrat oleh enzim maltase, sukrose, dan laktose. Enzim maltase fungsinya memecah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Enzim sukrose fungsinya memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Sedangkan enzim laktose fungsinya memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju ke hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen. Glikogen ini akan dioksidasi menjadi karbon dioksida dan air atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Selanjutnya, pencernaan protein. Pada pencernaan protein, kita ambil contoh ikan. Ketika kita memakan ikan, masuk ke mulut, di mulut akan dihancurkan dengan bantuan air liur dan enzim melarutkan makanan. Kemudian, dari mulut masuk ke lambung. Di sini pencernaan protein yang pertama dengan bantuan enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pepton masuk ke usus halus. Di sini pepton akan dipecah dengan bantuan enzim erepsim mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, di dalam tubuh protein diubah menjadi asam amino, kemudian diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah, dan sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung nitrogen di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga kelebihan protein akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen akan dibuang bersama air seni, dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak.
Kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Sedangkan gangguan kekurangan protein disebut busung lapar atau HO. Dan yang terakhir adalah pencernaan lemak dalam tubuh. Kita ambil contoh keju. Keju merupakan salah satu makanan yang mengandung lemak. Keju akan dicerna di mulut, kemudian gumpalan akan dihancurkan oleh garam empedu, di mana garam empedu ini dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantong empedu. Kemudian dilanjutkan ke usus. Di usus ini terdapat bantuan pankreas yang mengeluarkan enzim lipase, mengubah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Selanjutnya akan diserap di jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak dan dibawa ke jaringan atau organ. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah karbon dioksida yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Tugasmu, jelaskan secara singkat metabolisme pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak dalam tubuh. Selesai sudah pembelajaran kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan tetap semangat, karena semangatmu mengantarkan kepada kesuksesanmu. See ya!